Perkenalkan, kami dari kelompok 10B akan membawakan video mengenai pelaksanaan vaksinisasi pada masa COVID-19 yang melalui sudut pandang etika dan estetika, yang fungsinya yaitu adalah untuk mengedukasi terkait penerapan aksiologi pada pelaksanaan COVID-19. Oke, langsung saja. Secara etimologis, aksiologi berasal dari kata Yunani yaitu aksios nilai dan logos berarti teori. Aksiologis disebut juga teori nilai karena ia dapat menjadi sarana orientasi manusia dalam menjawab suatu pernyataan yang amat fundamental, yakni bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Di dalam aksiologi sendiri terdapat dua nilai, yaitu etika dan estetika. Maksud dalam etika sendiri berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan. Jadi, etika sendiri itu adalah pembahasan teoritis tentang nilai ilmu kesusilaan yang membuat dasar untuk berbuat susila, sedangkan moral pelaksanaannya dalam kehidupan. Jadi, etika sendiri itu adalah cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia. Sedangkan yang kedua itu adalah estetika. Estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk dan bagaimana ia bisa merasakannya. Saat ini, dunia tengah berusaha untuk melawan COVID-19. COVID-19 sendiri ialah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 3 Desember 2019. COVID-19 sendiri dapat menimbulkan berbagai gejala. Gejala yang paling ringan adalah seperti demam dengan suhu 38 Celcius, batuk, sesak napas. Selain itu juga bisa menyebabkan lemas dan nyeri otot, serta diare. Dan paling parahnya, efek dari COVID-19 ini adalah bisa menimbulkan kematian. Artinya betul-betul vaksin tersebut bisa menimbulkan kekebalan spesifik pada virus yang beredar di Indonesia. Vaksin tersebut harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia dan tidak ada efek samping. Dari cuplikan berita tersebut, berdasarkan pandangan aksiologi mengenai kegunaan ilmu untuk peningkatan kualitas kesejahteraan hidup manusia, maka dalam hal ini bagaimana vaksin untuk COVID-19 ini berguna bagi kesejahteraan hidup manusia, yaitu ketika vaksin tersebut diberikan pada seseorang, maka tubuh akan membentuk antibodi yang akan melindungi orang tersebut dari virus COVID-19. Vaksin tersebut dapat melindungi diri dari COVID-19 dan tentu saja hal itu juga dapat melindungi negeri ini dari wabah penyakit serta dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. Etika pemerintah dalam penerimaan vaksin virus corona. Sasaran utama pemerintah dalam penerimaan vaksin sebanyak 102,45 juta yang terdiri atas 5 kelompok prioritas utama dalam penerimaan vaksin oleh pemerintah ini. Kelompok pertama yaitu tenaga kesehatan sebanyak 1,31 juta tenaga kesehatan bidang pelayanan publik sebanyak 715.766 orang yang bertugas di bidang pelayanan publik. Tenaga pendidik sebanyak 4,36 juta tenaga pendidik yang akan diberikan vaksin bidang pemerintahan sebanyak 3,72 orang. Masyarakat umum sebanyak 92,28 juta masyarakat umum akan diprioritaskan dalam pemberian vaksin. Adapun nilai etika, mengapa pemerintah memprioritaskan pemberian vaksin tersebut kepada 5 kelompok tersebut ialah karena selama masa pandemi ini banyak sekali tantangan yang dihadapi pemerintah dan negara dalam mempertahankan kekuatan dan kesatuan baik di nilai sosial, politik, dan ekonomi. Kelima kelompok tersebut menjadi prioritas karena dianggap menjadi garda terdepan dalam memperbaiki tatanan negara dan menjadi garda terdepan dalam pengembangan vaksin yang akan diedar luaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah memastikan vaksin COVID-19 yang digunakan adalah vaksin yang aman, memiliki efektivitas, dan juga halal. Berdasarkan video terkait uji kehalalan vaksin COVID-19 tersebut yang tengah menjadi pemberitaan hangat saat ini, membuktikan bahwa masyarakat Indonesia yang merupakan mayoritas beragama Islam masih mempertimbangkan tuntutan dan ajaran agama. Hal tersebut merupakan pengimplementasian terhadap aksiologi ilmu, yaitu etika moral. Penggunaan vaksin untuk mencegah penyakit dibolehkan menurut ajaran Islam, asalkan memenuhi produk halal, kehalalannya terjaga, dan tidak menggunakan bahan dasar yang diharamkan oleh ajaran agama Islam. Adapun kaidah usul fikih tentang bahan-bahan yang digunakan untuk vaksinasi harus memenuhi beberapa kaidah sebagai berikut. Istihra adalah suatu zat yang najis yang berubah dan istihra menjadi zat yang baru.
dihukumi suci. Istihlah adalah bercampurnya benda haram atau najis dengan benda yang lain yang suci dan halal yang jumlahnya lebih banyak, sehingga menghilangkan sifat najis dan keharaman benda sebelumnya najis, baik rasa, warna, dan baunya. Kaidah ketiga yaitu darurat membolehkan yang haram. Dalam kaidah ketiga ini memiliki syarat yang harus dipenuhi, tidak sekedar mendapati bahaya lantas menerjang yang haram, yakni akan memperoleh doror atau bahaya. Dipastikan bahwa dengan melakukan yang haram dapat menghilangkan doror atau bahaya. Tidak ada jalan lain kecuali dengan menerjang larangan demi hilangnya doror atau bahaya. Haram yang diterjang lebih ringan daripada bahaya yang akan menimpa, dan sesuatu yang haram yang dikonsumsi saat darurat diambil sekedarnya. Registrasi melalui aplikasi atau website atau datang langsung ke layanan kesehatan penyedia vaksin. Untuk layanan melalui aplikasi atau website, registrasi didahului dengan mengisi data berupa nama, alamat, nomor KTP, serta data lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pra-pemesanan vaksin. Setelah vaksin didistribusikan, maka pengguna layanan akan mendapatkan notifikasi untuk dapat menentukan tempat dan waktu vaksinasi yang diinginkan. Kemudian melakukan pembayaran secara daring. 2 jam sebelum jadwal vaksinasi yang ditentukan, pengguna akan mendapatkan notifikasi pengingat dan diminta untuk mengisi formulir persetujuan atau informed consent. Jelang tindakan vaksinasi, pengguna diharuskan memindai QR code yang terdapat di aplikasi di layanan kesehatan. Setelah dilakukan vaksinasi, maka pengguna akan menerima sertifikat vaksinasi serta diminta mengisi survei kondisi pasca vaksin. Data kemudian akan diteruskan ke database nasional. Di Indonesia sendiri, vaksin COVID-19 berada pada fase finalisasi. Hal ini membuat perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan mengusulkan untuk membuat barcode pada kemasan, sertifikat vaksin, serta aplikasi pemesanan vaksin. Tentu saja dalam hal ini merupakan penerapan aksiologi pada sudut pandang estetika. Pemasangan barcode pada vial dan kemasan kardus berfungsi untuk melihat keaslian suatu produk serta melihat data kadaluarsa suatu vaksin. Juga bisa melihat nomor seri dan nomor batch. Juga sertifikat digital yang bisa digunakan untuk tahu seseorang sudah melakukan vaksin. Aplikasi vaksin, pemerintah menggunakan teknologi big data untuk memudahkan pemerintah dalam mengintegrasi data penduduk dan lembaga sehingga proses vaksin mandiri dapat terrealisasikan. Teknologi ini digunakan untuk memudahkan pemerintah dalam mengakses ataupun memantau data penduduk yang cukup besar dalam satu sistem. Bila ditinjau dari sudut pandang estetika, barcode dan aplikasi, keduanya memiliki konsep desain yang cukup simpel dan minimalis untuk dapat memuat berbagai data informasi mengenai produk, konsumen, dan produsen vaksin yang cukup luas. Namun meski begitu, kami harap pada aplikasi vaksin tidak hanya dengan desain simpel dan minimalis saja, tetapi juga memuat desain interface yang fleksibel dan mudah untuk dipahami ataupun digunakan oleh masyarakat dari berbagai usia.